Ada luka yang gak kelihatan dari luar, tapi rasanya nyisa sampai ke tulang paling dalam. Luka yang bukan karena dipukul, tapi karena dihancurkan oleh orang yang kita percaya sepenuhnya. Dulu aku anggap dia keluarga, sahabat, tempat cerita. Tempat aku merasa cukup jadi diriku sendiri. Tapi ternyata, selama ini aku cuma jadi bahan cerita di belakang, jadi objek gosip, dikhianati secara diam-diam. Semua kepercayaan yang aku bangun pelan-pelan hancur dalam satu pengkhianatan. Dan yang paling menyakitkan, dia gak pernah sadar, gak pernah minta maaf. Bahkan, dia tertawa seolah gak pernah ada luka yang dia tinggalkan. Aku mencoba ikhlas. Berkali-kali bilang ke diri sendiri, sudahlah, mungkin dia gak ngerti. Tapi luka yang dipendam gak hilang. Dia berubah jadi trauma. Dan pelan-pelan, diam-diam, berubah jadi dendam. Aku gak teriak, gak balas maki. Aku diam. Tapi aku ingat, aku lihat hidupnya. Perlahan dari kejauhan, aku tahu dia mulai kehilangan orang yang dulunya berpihak. Satu persatu orang menjauh darinya. Mungkin karena karma, tapi aku gak senang dulu. Aku tahu dendam yang paling menusuk, bukan dengan kemarahan, tapi dengan pencapaian. Aku kerja keras. Aku fokus perbaiki hidupku. Aku ubah luka jadi bahan bakar. Aku buktikan ke dunia bahwa aku gak hancur karena dia. Aku tetap hidup dan lebih kuat dari sebelumnya. Sampai suatu hari, dia kembali dengan wajah seolah gak ada apa-apa. Seolah kita teman lama yang gak pernah saling menyakiti. Minta tolong, minta saran, minta waktu. Dan saat dia mulai mengeluh tentang orang-orang yang mempermainkan dia, aku cuma diam dan tersenyum. Lalu berkata pelan, "Gimana? Sakit, kan?" Itu yang aku rasain dulu. Buat kamu yang mungkin tanpa sadar pernah melukai seseorang, belajarlah untuk lebih peka. Gak semua luka terlihat, gak semua air mata jatuh di depanmu. Dan buat kamu yang sedang menyimpan dendam, kalau hari ini kamu masih menyimpan luka, masih mengingat jelas siapa yang menyakiti kamu tanpa merasa bersalah, aku tahu rasanya berat, rasanya gak adil. Rasanya kayak dunia gak pernah berpihak sama orang baik kayak kamu. Tapi kamu tahu apa? Luka yang kamu pendam itu gak harus dibayar dengan luka yang sama. Kamu gak perlu jadi kejam hanya karena kamu disakiti. Kadang, cara paling kuat untuk membalas adalah tidak membalas apa-apa. Mungkin bukan dari kamu, tapi dari kehidupan. Atau dari orang lain yang nanti akan membuat mereka merasa persis seperti kamu dulu. Dan saat hari itu tiba, mereka akan paham betapa sakitnya menjadi kamu. Sekalipun kamu memaafkan tanpa pernah diminta maaf, sekalipun kamu gak membalas dendam itu dengan tindakan, tapi ingat satu hal yang pasti, orang yang jahat, yang sudah menyakiti orang lain, tidak akan pernah lepas dari balasan perbuatannya. Terima kasih sudah bertahan. Kamu bukan lemah karena terluka. Kamu justru luar biasa karena memilih untuk sembuh, bukan membalas.